Selamat pagi anak didik ibu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita melanjutkan materi kita mengenai pola bilangan. Untuk pertemuan pertama kita, tanggal 27 Juli, kita sudah masuk mengenai pola bilangan atau barisan bilangan. Minggu lalu sudah ibu bagikan materi tentang barisan dan deret. Akan tetapi, banyak yang belum memahami apa yang dimaksud dengan materi barisan dan deret tersebut. Jadi, hari ini kita akan memperdalam materi tersebut. Sebelum kita masuk ke barisan dan deret, kita akan melihat dulu kembali, meninjau lagi kembali pola bilangan atau barisan bilangan. Contoh barisan bilangan. Yang pertama, 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kita perhatikan barisan bilangan ini, kita harus bisa menentukan pola apa yang digunakan pada barisan tersebut. Mari kita perhatikan dari 1 ke 3, 3 ke 5. Apa yang menghubungkannya? Berarti masing-masing suku pertama itu ditambah 2. Yang kedua ke 3 itu tambah 2. Yang ketiga ke 4 itu tambah 2. Berarti polanya itu ditambah 2. Kemudian contoh yang kedua, barisan bilangannya 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4. Bagaimana pola bilangan untuk membentuk barisan tersebut? Perhatikan, bagaimana hubungan antara 1 ke 5. Bagaimana hubungan 5 ke 2 dan selanjutnya. Kalau kita perhatikan, dari 1 ke 5 itu, polanya itu ditambah 4. Sedangkan dari 5 ke 2 itu, polanya dikurang 3. Berikutnya dari 2 ke 6, aturan itu tambah 4, sedangkan 6 ke 3 dikurang 3. Ada suatu aturan yang teratur yang menghubungkan tiap suku-suku tersebut. Jadi polanya itu ditambah 4 dikurang 3. Itulah pola yang membentuk barisan tersebut. Kalau kita perhatikan contoh yang ketiga, keempat, dan kelima. Itu ada pola-polanya. Yang ketiga itu dikurang 5. Yang keempat itu dikali 4. Yang kelima itu dibagi dengan 3. Itulah pola-pola atau aturan yang digunakan untuk membentuk barisan bilangan tersebut. Berikutnya kita akan melihat barisan dan deret. Yang pertama kita ambil barisan aritmetika. Selanjutnya kita akan masuk barisan. Barisan bilangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama barisan aritmetika, yaitu 2 suku berurutan mempunyai beda atau selisih yang sama. Yang kedua barisan geometri, yaitu 2 suku berurutan mempunyai rasio atau pembagi yang sama. Untuk barisan aritmetika, dituliskan U1, U2, U3, sampai UN. Dengan U1 adalah suku pertama, U1 disebut juga sebagai A. Untuk selanjutnya nanti, kalau misalnya diketahui A, berarti itu merupakan suku pertama. UN adalah suku ke N. Dengan N itu bisa diganti dengan bilangan 1, 2, 3, dan selanjutnya. Bagaimana menentukan B atau selisih jika diberikan barisan aritmetika? B itu diperoleh dari UN kurang UN min 1. Sedangkan untuk menentukan suku-suku pada barisan aritmetika digunakan rumus UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Sebelum kita masuk ke contoh,
kita bisa melihat kembali pada contoh barisan bilangan yang pertama tadi. Kira-kira bagian yang manakah dari kelima contoh tersebut yang merupakan barisan aritmetika? Coba kita pikirkan dulu, perhatikan baik-baik. Kira-kira yang manakah merupakan barisan aritmetika? Ya, nomor 1 dan nomor 5. Di situ dia mempunyai beda untuk nomor 1, yaitu bedanya 2. Sedangkan nomor 3 bedanya adalah 5. Ingat ya, bukan negatif. Selanjutnya kita akan ambil contoh barisan aritmetika. Jika diberikan barisan aritmetika 2, 4, 6, 8, dan selanjutnya, tentukanlah A. Beda atau B. B. Suku ke-50. C. N jika UN sama dengan 24. Penyelesaiannya, B sama dengan U2 dikurang U1. U2 sama dengan 4. U1 sama dengan 2. Maka 4 kurang 2 sama dengan 2. Jadi B itu sama dengan 2. Menentukan B di sini, Ibu ingatkan, tidak selamanya hanya U2 kurang U1. Tapi bisa juga U3 kurang U2, U4 kurang U3. Dan selanjutnya, yang jelas beda antara setiap suku pasti sama. Kemudian yang B ditentukan suku ke-50. Suku ke-50. Dari sini kita peroleh bahwa N-nya itu adalah 50. Maka UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Sehingga U50 sama dengan 2 tambah 50 kurang 1 dikalikan 2. Sama dengan 2 tambah 49 kali 2. Sama dengan 2 tambah 98. Sama dengan 100. Jadi U50 ini sama dengan 100. Yang berikutnya yaitu C. Tentukan N jika UN sama dengan 24. Di sini diketahui UN-nya sama dengan 24. Kira-kira berapakah N? Supaya nilai UN-nya itu menjadi 24. Kita gunakan rumus menentukan suku ke N. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Ganti UN dengan 24 sama dengan 2 tambah N-1 kali 2. 24 sama dengan 2 tambah 2N. 2N itu diperoleh dari N dikalikan 2 yang di luar kurung. Dikurang 1 kali 2 yaitu negatif 2. Dari sini 2 yang positif dengan 2 yang negatif bisa saling habis. Sehingga diperoleh 24 sama dengan 2N. Maka N sama dengan 24 bagi 2 sama dengan 12. Atau U12 itu sama dengan 24. Selanjutnya kita akan lihat deret aritmetika. Deret aritmetika yaitu jumlah suku-suku pada barisan aritmetika. Dituliskan U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik sampai UN. Jumlah N suku pertama disimbolkan dengan SN, dirumuskan dengan SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Atau SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Rumus yang kedua ini diperoleh dari yang pertama itu, di mana UN itu kan merupakan A tambah N-1 kali B. Diganti UN dengan rumus UN yang sudah kita buat tadi, maka diperolehlah rumus yang kedua ini. Kita ambil contoh, masih contoh yang pertama seperti pada contoh 1.
Tentukan jumlah 10 suku pertama. Itu yang ditanyakan dari soal contoh 1 tadi. Dari situ kita peroleh bahwa N sama dengan 10, B sama dengan 2, A sama dengan 2. Maka S10 sama dengan 10 per 2 kali 2 kali 2 tambah 10 kurang 1 kali 2. Perhatikan, kita selesaikan dulu yang dalam kurung sehingga diperoleh 5 kali 4 tambah 9 kali 2. Sama dengan 5 kali 22 sama dengan 110. Jadi jumlah 10 suku pertama 110. Itulah dia barisan dan deret aritmetika. Ingat, ciri dari barisan aritmetika itu pasti kita selalu mempunyai beda. Berikutnya kita akan masuk barisan geometri. Barisan geometri dituliskan U1, U2 sampai UN. Dengan U1 adalah suku pertama, U1 sama dengan A. Pada barisan aritmetika maupun geometri, A itu tetap ya, sama-sama merupakan suku pertama. Yang membedakan di sini adalah pembandingnya. Nah, tadi dikatakan bahwa barisan geometri itu merupakan dua suku yang berurutan mempunyai rasio atau pembagi yang sama. Dalam hal ini disebutlah dia sebagai R. Menentukan R tersebut sama dengan UN per UN min 1. Sedangkan menentukan suku ke N-nya adalah A kali R pangkat N min 1. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu diketahui barisan geometri 1, 3, 9, 2, 7. Coba kita perhatikan. Tentukan rasio atau R dan tentukan suku kelima. Dari barisan yang sudah diberikan, kita bisa mencari R. Yaitu dengan menggunakan rumus rasio tadi, sehingga R sama dengan U2 per U1. U2-nya 3, U1-nya 1, sehingga 3 per 1 sama dengan 3. Yang kedua yaitu suku kelima. Kita lihat bahwa UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kita ganti N dengan 5, yaitu U5 sama dengan 1 kali 3 pangkat 5 kurang 1. 1 itu diperoleh dari A, sedangkan 3 itu merupakan R, dan N-nya 5 sehingga pangkatnya itu 5 kurang 1. Maka diperoleh 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Jadi suku kelima tersebut adalah 81. Jadi untuk menentukan rasio sudah, menentukan suku ke N juga sudah. Selanjutnya kita akan lihat deret geometri. Deret geometri itu merupakan jumlah suku-suku pada barisan geometri. Dituliskan U1 tambah U2 tambah titik-titik sampai UN. Jumlah N suku pertama disimbolkan dengan SN. Dapat ditentukan, ini rumusnya ada 2, disesuaikan dengan nilai pembaginya. SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1 jika R-nya lebih besar dari 1. Atau bisa digunakan SN sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R jika R-nya kurang dari 1. Kita ambil contoh dari contoh barisan geometri tadi, yaitu contoh 2. Maka dari contoh 2, tentukanlah jumlah 7 suku pertama. Dari contoh 2 tadi, diketahui bahwa suku pertama adalah 1, R-nya sama dengan 3. R sama dengan 3, maka R lebih besar dari 1. Sehingga kita menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Sehingga S7 sama dengan
1 kali 3 pangkat 7 kurang 1 per 3 kurang 1. Nanti kau perhatikan nilai-nilai yang A, R itu dimasukkan ke rumus, maka diperolehlah 1 kali 3 pangkat 7 itu merupakan 2187. Dikurang 1 per 2. Sehingga diperoleh 2186 dibagi 2 sama dengan 1093. Jadi jumlah 7 suku pertama adalah 1093. Demikian penjelasan Ibu mengenai barisan aritmetika dan barisan geometri. Demikian juga dengan deret aritmetika dan deret geometri. Itu hanya Ibu kasih satu contoh. Nanti Ibu kasih soal-soal sebagai latihanmu untuk lebih memahami materi barisan dan deret tersebut. Kemudian nanti akan Ibu kasih juga soal untuk ulangan untuk bab yang pertama, untuk pola bilangan. Jadi silakan nanti tetap diikuti, diperhatikan, di kolom tugas akan Ibu bagikan. Demikian penjelasan Ibu. Kalau masih ada yang belum mengerti, silahkan tanyakan. Bisa menghubungi secara pribadi. Kalau kamu tanyakan di grup juga tidak apa-apa. Oke. Demikian. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat.